dari sudut pandang Bante, kira-kira kenapa hidup sebagai seorang biku dan kenapa hidup sebagai perumah tangga? Seperti itu Bante. Bahwa jangan sampai kalau sukses itu sombong. Jangan sampai kalau terpuruk itu kemudian kita rendah diri. Karena semua itu kita ada di tengah, jari tengah. Makanya jangan sembarangan menunjukkan jari tengah. Nanti dapat musuh karena Anda sombong, itu berarti. Nama budaya Bante, saya pengen cerita sedikit tentang kehidupan saya tahun 2022. Yaitu didekatkan mic-nya. Maaf, namanya ya. Nama saya Erik. Nama budaya Bante, nama saya Erik. Oke, di tahun 2022 ini, tahun kemarin itu lumayan membuat saya galau, gelisah karena banyak perubahan. Dan di saat itu masih jarang ke biara dan jarang berdana. Di saat masih titik terendah itu, ternyata teman saya saranin, cobalah berdana dan cobalah datang ke biara. Oke, setelah itu kan saya coba datang selama 6 bulan full. Dan ternyata setelah 6 bulan itu saya dapat tawaran datang ke Bali. Jadi ini saya di Bali baru 1 bulan. Nah, lumayan lah untuk keluar dari masalah ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, jadi karena saya anak bungsu, jadi di sini saya juga gak ada saudara. Kadang orang tua saya itu lumayan khawatir dengan saya. Kadang bisa sampai gak tidur. Jadi saya kadang khawatir juga kalau saya ke Bali itu terlalu jauh karena orang tua saya itu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi di situ saya kadang bingung gimana biar orang tua saya tidak khawatir kalau saya di sini baik-baik saja. Karena emang di sini ya saya baik-baik saja di sini, mendapat kerjaan yang bagus dan juga teman-teman karyawan bagus dan teman bagus gitu. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua adalah kadang kalau kita udah lumayan lancar hidup, kadang kita suka lupa diri. Bante ada saran nggak kalau kita tuh misalnya tidak akan melupa diri, kalau kita tuh udah di atas nih, kadang kita kelupaan kayak mungkin berdana atau gimana gitu Bante. Makasih. Baik. Ya, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda yang dari kondisi mungkin agak sulit di tahun 2022 dan kemudian bisa mendapat kenyamanan di 1-2 bulan ini ataupun setelah mendapat pekerjaan di Bali. Nah, tadi tujuan Anda sangat mulia ya, yaitu bagaimana supaya orang tua tidak cemas, gelisah, dan galau. Nah, sama dengan yang tadi saya sampaikan pada waktu awal, pengantarnya adalah kita harus mencari penyebab kegalauan, penyebab cemas dan gelisah orang tua tadi. Bahwa orang tua gelisah mungkin karena kondisi Anda yang mungkin anak bungsu, jauh dari keluarga. Kalau begitu bagaimana? Anda gunakan kesempatan 1-2 hari sekali mungkin untuk video call dengan orang tua Anda ya. Kalau dulu kan cuma telepon tuh kadang orang tua kan tidak tahu kita ini kayak gimana ya, sehat, mukanya pucat atau enggak, ya kelihatannya lemes atau nipu atau enggak. Nah, jadi kita video call sama orang tua. Halo, papa, mama, gimana nih? Sehat-sehat, saya di sini juga sehat. Jadi supaya orang tua itu tidak cemas karena dia khawatir dengan kita yang di tempat jauh. Kemudian Anda dengan sering berkabar seperti itu, apalagi dengan kontak wajah dan lain sebagainya, maka Anda membantu orang tua terbebas dari kegelisahan. Kemudian, kadang-kadang kalau nanti satu ketika Anda punya rezeki dan kebetulan pekerjaan juga memungkinkan, kadang-kadang Anda boleh pulang. Ya, selain video call, kadang-kadang Anda boleh pulang. Tapi kalau belum punya rezeki, belum sampai ke situ, ya enggak apa-apa, video call dulu kan juga sudah mewakili. Ya, saya sarankan, cobalah sering-sering berkomunikasi dengan orang tua, mungkin kalau pulang kerja, malam atau hari-hari tertentu,
Cobalah Anda komunikasi supaya orang tua tenang. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah berada di posisi yang nyaman, sukses, kadang lupa diri. Ya, betul. Itu banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana? Kesuksesan itu kita harus tentukan dulu. Sampai di mana saya disebut sukses? Apakah karena saya punya materi yang banyak? Apakah karena saya punya kendaraan? Apakah saya punya rumah? Apakah saya punya pasangan hidup? Apakah saya punya apa? Terserah. Itu kesuksesan kita tentukan dulu. Tetapi kita ingat bahwa jari kita ini ada 5. Kalau diri kita itu ada di jari tengah, maka kalau ngomong kesuksesan, katakanlah kita pakai materi aja ya supaya gampang hitungnya. Kalau saya punya uang 10.000, memang di bawah saya ini ada yang punya 5.000, ada yang punya uang 1.000. Saya mungkin kalau melihat ke bawah ini saya bisa sombong. Karena saya punya 10.000. Dengan 10.000 saya bisa sombong. Karena ada orang yang punya 5.000 dan ada orang yang punya 1.000. Kecil. Tapi kalau saya melihat ke atas, saya bisa minder nih. Karena 10.000 ada yang punya 20.000, ada yang punya 30.000. Wah, berat nih. Ada saingan. Coba. Ya sudah. Karena 10.000 ada 20 sama 30. Saya mau tingkatkan uang saya menjadi 100.000. Apakah 100.000 itu tidak ada yang naik di atas? Ada. Ada yang punya 200.000, ada yang punya 500.000. Saya tingkatkan lagi 2 juta. Apakah tidak ada yang di atas? Ada. 10 juta, 50 juta. Saya punya 1 miliar. Ada yang 2 miliar dan 5 miliar. Saya mau punya 1 triliun. Masih ada yang lebih lagi. Kebetulan yang tanya adalah Anda, tapi untuk kita semua, kalau kita mau ngitung kesuksesan itu dari materi, supaya lebih gampang, itu sesungguhnya kita gunakan jari kita 5 ini. Bahwa kita akan selalu di tengah. Ada orang selalu di bawah kita, membuat kita sombong. Ada orang selalu di atas kita, membuat kita rendah diri. Tapi dengan menyadari ada yang di atas dan ada yang di bawah, batin kita menjadi tenang seimbang. Kesuksesan apapun juga. Kalau tadi yang saya ngomong yang gampang itu kan materi tadi. Uang 10.000, 100.000 kan gampang dihitung. Tapi sekarang kesuksesan misalnya apa? Prestasi kerja Anda. Prestasi kerja Anda memang dibandingkan orang lain, Anda memang hebat. Tapi apakah dikira Anda hebat? Tidak. Karena ada yang lebih hebat dari prestasi yang Anda lakukan. Keluarga Anda memang baik. Karena banyak keluarga yang lebih menderita dari Anda. Tetapi apakah keluarga Anda yang terbaik? Tidak. Karena masih ada keluarga yang lebih baik dari keluarga Anda. Kesehatan Anda apakah baik? Kesehatan Anda dibandingkan yang lain, mungkin Anda lebih baik. Tetapi ada yang jauh lebih sehat daripada Anda. Kegantengan kecantikan Anda apakah paling hebat? Kegantengan kecantikan Anda memang dibandingkan yang lain, Anda paling ganteng dan paling cantik. Tapi apakah Anda yang tercantik dan terganteng? Juga ada di tempat lain yang lebih ganteng dan lebih cantik. Jadi apa saja di dunia ini Anda jatuhnya di tengah. Makanya kalau orang emosi jari tengahnya yang dikeluarkan. Kenapa? Ya karena ini dirinya ini. Tapi jangan lupa bahwa di atas kita itu masih ada yang lebih sukses. Masih ada yang lebih hebat. Sebaliknya kejahatan juga sama. Kita melakukan kejahatan, ada yang kejahatannya lebih kecil dari Anda, tapi juga ada kejahatannya lebih besar dari Anda. Nah, tapi karena kita berbicara tentang kebajikan, maka kalau kejahatannya kemudian, nggak apa-apa lah, kejahatanku cuma segini aja, masih banyak yang lebih besar, aku berarti berbangga dengan kejahatan. Wah, jadi karma buruk lah kita. Jadi kita nggak ngomongin kejahatan, tapi kita ngomongin kebaikan. Kebaikan yang Anda lakukan, mungkin tadi yang dikatakan selama setahun itu, memang kebaikan Anda itu melebihi yang lain di bawah Anda ini.
Tapi jangan dikira itu kebaikan Anda itu yang maksimal. Karena kalau dibandingkan orang lain, Anda mungkin belum apa-apa. Nah, jadi semua ada di tengah. Kalau sudah begitu, apa yang harus disombongi? Tidak perlu sombong, tidak perlu rendah diri. Biasa-biasa. Siapapun juga akan seperti itu. Anda juga tidak perlu, aduh aku kalau bergaul dengan itu aku minder nih, aku merasa rendah. Jangan. Dia juga punya kelebihan dan kekurangannya sama dengan Anda. Kemudian aku beraninya sama itu, mereka itu memang level kecil. Juga jangan menghina. Dia rendah di bidang tertentu yang mungkin Anda lebih hebat, tapi mungkin dia lebih tinggi dibandingkan Anda di bidang yang lain. Itu kalau di dalam pekerjaan misalnya ataupun apa. Mungkin ada orang-orang di bawah Anda yang pekerjaannya kurang bagus dibandingkan Anda, kurang rapi lah apa. Tapi mungkin orang-orang yang kurang rapi dalam pekerjaan itu mungkin lebih hebat dalam misalnya membengkeli kendaraan misalnya. Wah, kalau saya bengkeli kendaraan nggak bisa. Wah, ini teman saya ini walaupun di kantor kerjanya kurang bagus, tapi dia mekanik yang bagus. No, kan berarti kan dia ada kelebihan. Kita punya kekurangan. Demikian pula sebaliknya, kita punya kelebihan di bidang pekerjaan. Dia ada kekurangan di bidang pekerjaan. Kalau begitu, semua sama. Ada kelebihan dan kekurangan. Begitu bisa jelas. Dengan demikian maka kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan itu hanya tahap sementara. Karena hari ini sukses, besok bisa gagal. Karena semuanya permainan dimensi waktu aja. Jelas itu? Mudah-mudahan dengan ingat jari kita yang 5 ini kita tidak ada kesombongan apapun juga. Baik secara materi maupun bukan. Baik materi maupun bukan, semoga nggak ada kesombongan. Semua di antara kita ya. Di penanya tadi kan hanya memancing saya untuk bisa berbagi, tapi semua ini bermanfaat untuk kita semua juga. Bahwa jangan sampai kalau sukses itu sombong. Jangan sampai kalau terpuruk itu kemudian kita rendah diri. Karena semua itu kita ada di tengah, jari tengah. Makanya jangan sembarangan menunjukkan jari tengah. Nanti dapat musuh karena Anda sombong itu berarti. Bante dan moderator, mohon cara untuk menenangkan orang akan kegelisahan. Apakah salah ketika menyarankan meditasi sebagai sarana pengendalian atas kegundahan, gelisah ataupun ketakutan? Anumodana. Silakan Bante. Ya, satu niat yang baik untuk kita menyarankan orang yang sedang gelisah itu dengan diminta berdana. Ataupun bukan berdana, tapi maksudnya bermeditasi. Itu satu hal yang bagus. Cuman tidak semua itu langsung disuruh meditasi. Kalau saya lebih menyarankan ditanya-tanya dulu. Apa sih yang menyebabkan kamu gelisah, cemas, kemudian juga galau. Nah, kemudian kita ngobrol dulu, sudah tahu penyebabnya. Nah, satu ketika kita nanti waktu tepat disuruh meditasi. Tetapi kalau orang itu sudah terbiasa meditasi, bolehlah saat cemas, gelisah, galau itu disuruh meditasi. Kenapa kok saya tidak minta langsung? Karena saat orang gelisah, cemas, dan kacau, waktu meditasi bisa muncul semua. Dan kalau tidak diarahkan dengan baik, malah jadi stres. Karena itu tadi saya secara sepintas, saya mengarahkan dengan demikian waktu di awal, yaitu kalau mau tidur, ataupun nonton, misalnya nonton televisi, film, seri, dan sebagainya, apa pikiran yang muncul paling banyak yang mengganggu konsentrasi nonton ataupun ke usaha kita untuk tidur itu? Karena pikiran yang terbanyak yang mengganggu, itulah penyebab gelisah, cemas, dan galau kita. Nah, kalau sudah ngerti sebabnya,
baru kita atasi. Itu sebetulnya untuk menggantikan meditasi. Jadi cuman objeknya televisi, cuman objeknya kita berbaring mau tidur tadi, itu sebetulnya latihan meditasi ringan. Karena kita mau mengamati pikiran. Ada beberapa orang yang langsung disarankan meditasi, penyebab galaunya itu dia sangat berpikir negatif. Jadi ini saya pernah ketemu satu orang yang semacam itu, saya pikir loh, kenapa ya orang ini dulunya baik sekali, tekun dalam agama, kemudian rajin bermeditasi dan sebagainya, kok sekarang jadi konslet, ya, jadi bisa jalan ke sana ke sini seperti nggak punya tujuan, kemudian kadang-kadang ya nggak tidur berhari-hari dan sebagainya. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu itu? Dia ngomong, saya ini kok sudah kenal agama lama, kemudian saya ini ya sudah sering sembahyang, saya ini ya bisa meditasi dan lain sebagainya. Kok saya pikirannya negatif ya? Saya suka maki-maki di dalam pikiran saya. Saya merasa pikiran saya kotor sekali. Jadi saya ini kalau di depan Buddha Rupang saya malah stres. Karena pikiran saya ini tidak bisa dikendalikan untuk maki-maki. Nah, kemudian dia meditasi, tambah maki-makinya keluar. Nah ini harus diatasi dulu bahwa maki-maki itu setiap orang bisa bermaki-maki dalam pikiran. Yang penting jangan diomongkan. Yang penting jangan dilakukan. Karena kita ini pikiran masih kita jaga dengan meditasi. Nah, kemudian bertahap kita kenalkan caranya untuk mengendalikan pikiran, baru disuruh meditasi. Nah, baru aman. Dulunya sampai dia benar-benar kayak ya memang dia sudah jadi nggak waras, dia sudah minum obat dan lain sebagainya. Tapi akhirnya bisa dibantu karena dicari sebabnya. Jadi pertanyaan itu betul bahwa kita bisa mengarahkan orang yang stres itu untuk bermeditasi, yang cemas gelisah, tetapi sebaiknya diawali dengan tanya jawab dulu. Apa sebabnya, kemudian bisa nggak dilogikakan penyelesaiannya dan lain sebagainya, supaya dia tidak meditasi malah jadi tambah stres. Ya, kadang kita kan ketemu tuh orang habis meditasi malah teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, karena kadang dia punya beban di dalam pikiran yang belum terselesaikan. Nah ini harus diselesaikan dulu, baru meditasi. Demikian, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa terjawab dengan sesuai harapan dan mungkin Anda yang mendengar juga mungkin mendapat manfaat. Silahkan. Terima kasih Bante dari pertanyaan Saudara Handi tadi. Ya, selanjutnya ada pertanyaan juga lagi dari YouTube Bante. Satu pertanyaan lagi. Bisa ditampilkan? Ya. Namo Buddhaya Bante. Saya James dari Jakarta. Mohon untuk sarannya. Saya sering melihat hidup ini tidak artinya, ya tidak ada artinya mungkin ya. Seperti contoh-contoh sebuah pertanyaan yang muncul, ngapain ya hidup kalau ujungnya mati? Lalu saya banyak belajar mengenai Buddhism dan di saat itu saya merasa termotivasi. Semakin belajar dan latihan, saya mempunyai tekad untuk menjadi seorang biku. Tetapi hal ini tentu menjadi faktor sosial dari keluarga dan teman yang mungkin rasanya saya baiknya hidup sebagai perumah tangga. Ada lagi sambungannya? Mungkin boleh sarannya dari sudut pandang Bante. Kira-kira kenapa hidup sebagai seorang biku? Kenapa hidup sebagai seorang biku dan kenapa hidup sebagai perumah tangga? Seperti itu Bante. Silakan Bante. Ya, baik. Pertanyaan yang menarik ini.
Di dalam masyarakat Buddhis terbagi menjadi masyarakat yang tinggal di wihara, namanya samanera, kemudian juga biku, ya, tinggal di wihara sebagai pertapa, samana. Kemudian ada juga masyarakat yang tinggal di rumah tangga yang namanya perumah tangga. Artinya umat Buddha tidak harus menjadi biku, juga umat Buddha tidak harus selalu berumah tangga. Menjadi biku ataupun berumah tangga itu pilihan, bukan keharusan. Tuh, nomor satu yang dimengerti itu dulu ya, bahwa tidak ada keharusan menjadi biku, tidak ada keharusan menjadi berumah tangga. Nah, kemudian Anda belajar Dhamma, lalu praktek dan ingin menjadi biku, bagus. Tetapi menjadi biku itu harus mendapat dukungan izin dari keluarga. Teman-teman ini urusan belakangan, tapi adalah keluarga. Apakah kalau Anda masih punya orang tua, apakah orang tua Anda mengizinkan Anda menjadi biku? Kalau mengizinkan berarti Anda bisa jadi biku. Atau kalau Anda punya pasangan hidup, apakah pasangan hidup Anda mengizinkan Anda menjadi biku? Kalau mengizinkan berarti Anda bisa menjadi biku. Tapi kalau orang tua tidak mengizinkan, pasangan hidup tidak mengizinkan, maka Anda jangan menjadi biku. Karena menjadi biku itu menjadi orang baik harus mendapat kesepakatan persetujuan dari keluarga. Karena kalau menjadi orang baik tapi diomeli sama keluarga atau disesali oleh keluarga, dimaki oleh keluarga, maka niat yang baik itu hasilnya menjadi kurang baik. Ya, nah jadi harus ngomong baik-baik. Kemudian sekarang teman-teman mengatakan, wah kamu baiknya jadi perumah tangga saja. Begini, kalau sekarang kita ini ada program menjadi biku sementara. Kalau Anda kepingin menjadi biku tapi Anda galau itu artinya bingung dengan pilihan. Ya, ada pilihan dua, kemudian kita galau ini, gimana nih, memilih yang ini atau yang itu. Anda menjadi biku sementara aja, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, silakan. Karena menjadi biku sementara itu harus lepas, karena niatnya masih sementara. Jadi orang tua juga begitu. Itu mungkin nanti ada hubungannya dengan kadang orang tua yang cemas, gelisah, galau ketika anaknya mau jadi biku. Nah, kita ngomong, ini kamu tanda tangan menjadi bikunya adalah sementara. Jadi itu kayak ada jangka waktunya. Bahwa saya nama orang tua ini dengan surat ini mengizinkan anak saya yang namanya ini menjadi biku sementara sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah artinya ketika sangga menerima surat izin dari keluarga seperti itu, dalam 3 bulan ke depan maksimal biku ini dia harus lepas jubah. Jadi tidak langsung terus nekat akan selamanya jadi biku. Enggak, cuman Anda jadi merasakan, oh menjadi biku itu begini. Oke, sudah tahu. Karena kadang orang itu kan bayangkan, wah jadi biku itu enak ya. Dalam banyak kesempatan sekarang masih sering saya mendengar jadi biku itu enak ya. Biasanya langsung saya jawab, ya coba kamu jadi biku kalau memang enak. Oh kalau gitu jadi biku nggak enak ya. Siapa yang ngomong jadi biku nggak enak? Buktinya saya ya jalan juga jadi biku sudah sekian lama. Lah jadi enak atau nggak enak? Ya jadi biku itu tergantung orangnya. Sama dengan orang mengatakan, jadi dokter enak enggak ya? Ya kalau yang dia memang passionnya ataupun punya kecenderungan pelayanan, ya jadi dokter ya enak. Tapi kalau orangnya tidak suka pelayanan dan lain sebagainya, ya jadi dokter jadi tidak enak. Jadi penari enak dong. Ya kalau yang suka ya enak, yang tidak suka ya tidak enak. Kenapa? Karena tiap orang itu punya passionnya sendiri-sendiri, punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Jadi kita hanya kadang saling memandang, oh jadi biku enak. Buktinya STI juga sudah sekian puluh tahun
hidupnya STI ya bikunya ya 90-an sekian atau 100 sekian. Kalau enak kan mestinya ribuan. Restoran yang enak kan mestinya ribuan. Yang mungkin ngantri atau yang beli dan lain sebagainya. Tapi jadi biku apakah nggak enak? Buktinya ya banyak yang mau jadi biku. Berarti kan ya itu kecocokan. Nah karena itu kalau misalnya Anda memang berniat menjadi biku tapi beban keluarga masih ada, misalnya tanggung jawab dengan orang tua, tanggung jawab dengan keluarga, kakak, adik, dan sebagainya, ya jadilah biku sementara dulu. Nanti Anda baca di beberapa informasi, ada itu program biku sementara yang mungkin hanya 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan maksimal itu ada. Ya saya kira demikian. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk Anda. Ya, enak jadi perumah tangga. Bangunnya bisa suka-suka, bisa naik kendaraan, bisa beli makanan di restoran malam hari dan sebagainya. Aduh, jadi biku bangun jam 3, meditasi. Aduh, pusing. Ya, itu ya ada yang seperti itu. Coba aja dulu 3 minggu atau 3 bulan. Ya, saya kira demikian.